Shalom adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Klau di sini. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum membaca firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan pada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berikan kami hikmat, agar kami juga dapat mengerti apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ester 6 ayat 1 sampai 14 dan Ester 10 ayat 1 sampai 3. Adik-adik, adakah yang masih ingat tentang kisah firman Tuhan minggu lalu? Ya, betul. Kisah firman minggu lalu berkisah masih tentang Ester, Raja Ahasiweros, Mordekai, dan Haman. Terakhir kali, Ratu Ester mengundang Raja Ahasiweros dan Haman dalam perjamuannya. Setelah kembali dari undangan Ratu Ester, Raja ternyata tidak bisa tidur. Lalu Raja memerintahkan untuk membawa kitab pencatatan sejarah untuk dibaca di hadapannya. Di situ ada suatu catatan tentang kebaikan jasa Mordekai kepada Raja, di mana Raja pernah mau dibunuh oleh penjaga pintu Bigtan dan Teres. Namun Mordekai berhasil menggagalkannya. Lalu Raja bertanya kepada pencatatan sejarah itu, apakah Mordekai sudah diberikan anugerah atau penghargaan? Namun mereka menjawab jika Mordekai belum diberi penghargaan apapun. Kebetulan saat berbicara lewatlah Haman. Lalu Haman dipanggil oleh Raja dan menanyakan tentang apa rencana Haman jika ada orang yang berjasa kepada Raja, apa yang hendak diberikan. Lalu Haman pikir Raja akan memberikan penghargaan pada dia. Lalu Haman berkata bahwa Raja memberikan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh Raja, lalu kuda yang biasa dikendarai oleh Raja, dan mahkota, lalu diserahkan pada orang untuk diarak berkeliling. Mengapa Haman berpikir seperti itu? Karena Haman pikir penghargaan itu diberikan kepadanya. Tapi ternyata penghargaan itu adalah untuk Mordekai. Lalu sebetulnya apa rencana Haman? Rencana Haman untuk menghadap Raja adalah untuk memberitahukan Raja bahwa tiang gantungan sudah disiapkan untuk Mordekai. Luar biasa ya, saat Haman tahu Mordekai yang akan dieluk-elukan, yang dimaksud oleh Raja untuk diberi penghargaan, lalu Haman sedih dan pulang, lalu menemui istri dan kerabatnya. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa Haman yang sombong ternyata meninggikan dirinya, tapi Tuhan bisa merubah seorang yang sombong dan meninggikan dirinya akan diubah oleh Tuhan dan menghancurkan kesombongannya. Adik-adik, kita belajar dari firman ini, janganlah kita menjadi orang yang sombong dan janganlah kita selalu meninggikan diri. Walaupun kebaikan kita tidak dihargai atau tidak diingat orang, tapi percayalah, Tuhan akan selalu mengingat kita. Lakukanlah kebaikan kepada semua orang, di keluarga, di sekolah, di rumah, di sekolah minggu, karena Tuhan akan memberikan semua pada waktunya. Jadi tugas kita adalah
selalu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang adik-adik sudah mengerti, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih akan firman-Mu, firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami mampu Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mampu untuk belajar, tidak meninggikan diri, tapi mau merendahkan hati kami. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang memampukan kami dan ajarkan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan selalu, walaupun kami tidak diperlakukan baik, tidak dihargai oleh orang lain. Mampukan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat emas pada hari ini terambil dari kitab Yakobus 4 ayat 10 yang berbunyi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sampai jumpa adik-adik.